Saya kan sering juga tuh lihat si siapa Deddy Corbuzier misalnya. Di situ kan dia pengikutnya juga jutaan. Dan di situ ada silang pendapat. Di mana saja Anda berada. Dan itu bukan cuman untuk apa namanya kasus-kasus yang besar, tapi mungkin kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan, keonaran seperti itu di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, jawabannya iya. Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Supan salam setenar di mana saja Anda berada. Dalam persidangan Gus Nur ya beberapa hari yang lalu dengan saksi ahli daripada ahli sosiologi ini, bagaimana nampak di persidangan ya pengacara daripada Sugi Nur dan Bambang Tri ini mencecar habis ahli sosiologi ini. Dia mencoba beradu argumentasi tentang bagaimana sebenarnya definisi keonaran, ya kegaduhan, dan apakah tindakan dari Bambang Tri itu betul-betul menimbulkan kegaduhan dan keonaran ya secara sosiologis. Sang pengacara ini betul-betul ya menanyai terus ya kepada saksi ahli ini hingga ya sampai kepada hal yang sifatnya muatan berita bohong yang ada dari mubahalah itu, jika memang ada secara sosiologis, bahwa apakah tinjauan sosiologis yang dimaksud dengan berita bohong itu dan seperti apa dampaknya ya, dan apakah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur itu ya masuk dalam kategori yang dimaksud dalam tinjauan sosiologisnya. Inilah pengacara Sugi Nur yang betul-betul begitu getol yang mencecar saksi ahli ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana perbincangan saksi ahli ini dengan ya pengacara daripada Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono ini yang terus-menerus mencecar dengan berbagai pertanyaan. Bahwa ahli sosiologi berarti kan menuangkan apa namanya pernyataan-pernyataan di BAP itu sesuai dengan ilmu sosiologi saksi ahli. Lanjutkan pertanyaannya. Boleh saudara saksi ahli jelaskan bahwa kegaduhan di dunia maya dalam sosiologi itu bagaimana efeknya? Baik, saya jawab. Monggo. Iya. Sosiologi dalam apa namanya kegaduhan dalam pengertian sosiologi di dunia maya itu adalah terjadinya satu silang pendapat pro kontra kalau bahasa kerennya antar netizen mengkomentari satu informasi. Jadi kan informasi yang jadi ada yang berpendapat A, ada berbeda. Nah itu pendapat-pendapat yang kemudian ada yang sampai kepada tataran lebih keras lagi misalnya, yaitu adalah pendapat yang dikemukakan oleh netizen. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa netizen itu dia tidak bisa katakan individu, bisa saja dia sebagai kelompok, bisa saja dia sebagai komunitas juga bisa, atau sebagai masyarakat juga bisa, karena namanya juga anonim dunia maya. Jadi kita lihat itu. Nah, ketika terjadi pro kontra netizen itu oleh sosiologi disederhanakan sebagai bentuk kegaduhan. Kegaduhan atau keonaran. Ya. Keonaran. Berarti boleh saya katakan kalau terjadi silang pendapat di media sosial baik YouTube ataupun Facebook ataupun media Twitter atau Instagram, itu berarti kalau menurut ilmu sosiologi itu adalah kegaduhan atau keonaran. Iya, kalau di dalam sosiologi begitu. Jadi kan ada pendapat pro kontra yang ini, tapi nanti harus tunggu dulu sampai ke hukumnya, kan nanti kan ini baru sosiologi. Iya. Nah, sedangkan kalau di video Gus Nur yang kita lihat kan sebenarnya di situ memang kebanyakan kan yang melihat kan tentunya kan subscriber beliau kan, ya. Jadi bukan dari mungkin subscribernya Abu Janda atau Denny Siregar kan seperti itu. Tapi saya malah justru ingin bertanya kepada saksi ahli. Saya kan sering juga itu lihat si Deddy Corbuzier misalnya, di situ kan dia pengikutnya juga jutaan itu, dan di situ ada silang pendapat. Dan itu bukan cuman untuk kasus-kasus yang besar, tapi mungkin
kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan itu, keonaran seperti itu di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, jawabannya iya. Iya. Sosiologi hukum. Berarti seperti itu ya. Kalau dari sosiologi hukum Dunia maya. bisa masuk pidana berarti. Kalau itu diangkat atau ini bisa masuk pidana. Tinggal dianalisa lagi apakah Berarti nanti berarti nanti nanti banyak YouTuber yang bisa masuk dipidanakan berarti kan. Ya, karena banyak silang pendapat seperti itu kan sebenarnya kan kalau menurut kami, mohon maaf saksi ahli, karena kan kami juga fakir dalam ilmu sosiologi ya. Jadi kalau itu sebenarnya kan biasa, bahkan kalau di dunia media sosial itu lebih banyak yang komentar, nanti semakin banyak penghasilannya. Karena banyak-banyak itu video, di akhir video itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah itu kan, itu berarti kan agak kontradiktif ini ya kalau menurut pengertian masyarakat luas, ahli. Ya, ahli sudah berpendapat tadi. Berpendapat iya tadi ya. Iya. Ya udah. Ya, itu kan berarti- pendapat Anda, boleh beda pendapat boleh, tapi Iya. kan tidak boleh dipaksakan kepada. Tidak, kami tidak memaksakan ya, Bu, ya. Silakan Jadi, berbeda pendapat dalam boleh. forum ini, dalam persidangan ini banyak juga yang melihat, tentu juga banyak juga yang merelay dan lain sebagainya untuk disiarkan di kanal masing-masing, YouTube dan lain sebagainya. Pasti kan keterangan dari saksi ahli pasti juga akan didengar banyak orang juga. Iya. Seperti itu. Ya, lanjut pertanyaannya. Saya lanjutkan juga. Kalau dari ilmu sosiologi itu bagaimana menurut pandangan saudara saksi ahli untuk membuktikan bahwa ada sebuah berita bohong dari kacamata sosiologi? Jadi ini saya jelasin yang mulia. Ya. Oke, jadi sosiologi itu kan namanya saya sebutkan tadi sociologos. Bagaimana membuktikan bahwa betul-betul ya tinggal Buktikan berita bohongnya. berita bohong itu berita yang menyesatkan, dibuktikan dari apa? Dari informasi yang kualitas dari informasi itu. Nanti ditanyakan apakah benar. Karena itu kan informasi menyesatkan atau berita bohong itu perlu dukungan berita yang sebenarnya. Demonstrasi yang muncul kemarin ada yang dari Jakarta ya, karena yang kita ketahui kemarin ada salah satu saksi fakta hadir di sini, dia menerangkan bagaimana demo itu berjalan di Jakarta di depan Mabes Polri. Itu dampaknya secara sosiologis bagaimana, saksi ahli? Iya, dampaknya secara sosiologis itu ada keresahan. Ya, karena itu keresahan. Keresahan apa? Karena masyarakat mempertanyakan benar nggak ijazahnya itu. Misalnya kalau ngomongin ijazahnya loh ya. Tapi ini kan ngomongin penyebarannya sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya mengenai ijazahnya, ya tentu kemudian masyarakat tadi sudah kan kepo nih Pak. Juga kepo. Jadi otomatis bahwa mempertanyakan pertanyaan inilah kesan, karena itu perlu dijawab oleh di berita di BAP juga ada itu penjelasan, perlu polisi perlu menginvestigasi macam-macam, kan ada itu tuntutan. Nah itu kan sebenarnya situasi keresahan. Ya. Apakah saksi ahli juga mempertimbangkan? Karena kan di sini yang demonstrasi, kalau yang kita ketahui kemarin dari kesaksian si pendemo itu hanya sekitar 17 orang atau berapa orang. Iya, dalam sosiologi itu yang mulia, dasarnya itu adalah fakta sosial. Fakta sosial berarti ada yang merasa ini. Karena ada yang merasa, berarti kan dia ada haknya untuk melakukan pelaporan sampai ke persidangan ini untuk membuktikan benar enggak ini. Yang satu mengatakan oh ini benar, ya dibuktikan di sini. Oh yang satu mengatakan oh bukan, salah, ya buktikanlah di sini. Nah saya kebetulan sebagai ahli, didasarkan keterangan yang saya terima dari itu penyidik dan ilmu yang saya pelajari, saya menjawabnya seperti itu. Namanya teori kontagion, menular, ada penularan. Rasa resah itu menular. Karena itu sifatnya sosial. Jadi menular ke yang lain. Oh, benar nggak ijazah Pak Jokowi palsu, benar nggak? Itu kan resah. Nah itu kan begitu. Tapi kalau mau dalamnya resah itu sendiri, intinya resah,
ya silakan ke psikologi gitu, Ya, bukan kok enggak. saya ahli, oh bapak saudara Nah, berpendapat. iya. Karena ilmu itu kan saling ini Berkaitan. ya, karena kita bicara perilaku. Enggak, makanya yang teori yang saudara sebut tadi itu masuk dalam ilmu sosiologi bukan? Ya, Masuk sosiologi, sosiologi. kan. Ya, itu yang ditanyakan sebenarnya. Ya, itulah situasi dalam persidangan Sugi Nur dan Bambantri ketika ditanya dan dicecar oleh pengacara ini. Ya, saksi ahli pun memberikan keterangan dengan sangat jelas, dengan sangat lugas ya, detail perkara yang dipertanyakan. Bahwa secara sosiologis ya tindakan itu telah menciptakan keonaran, ya, telah meresahkan, ada kegaduhan di dalamnya, ya. Dan inilah yang kemudian membuat ya suasana seperti sekarang ini. Ketika ada orang yang kemudian berdemo, ya, artinya ada orang yang kemudian diresahkan. Dan ketika orang selesai berdemo, lalu kemudian polisi segera mengambil langkah, artinya bahwa ada orang yang yang resah. Karena kalau dia tidak mengambil langkah-langkah penanganan, maka bisa saja semakin melebar. Dalam artian bahwa itu bisa menular. Ya, penjelasan saksi ahli sosiologi ini bahwa itu bisa menjadi kondisi yang semakin menular jika tidak segera ditangani oleh polisi. Dan keterlibatan polisi untuk segera menghentikan situasi yang tidak melebar itu berarti bahwa ada yang diantisipasi, ya. Sudah terjadi keresahan, ya. Karena keresahan itulah yang ditakutkan menular, maka polisi mengambil langkah ya segera ya memeriksa ya Bambantri dan Sugi Nur itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan dampak sosiologis yang ditimbulkan dari tindakan mubahalah Sugi Nur dan Bambantri Mulyono yang menimbulkan keresahan. Malah pengacara ini justru makin melebar pertanyaannya, bahwa bagaimana membuktikan ya pembuktian keresahan itu, kalau itu menular, berapa orang yang ditulari. Ya, tentu itu kan tidak bisa dihitung otomatis ya, karena itu adalah wilayah pembuktian lain ya, wilayah pembuktian lain kalau mau dibuktikan. Tetapi secara sosiologisnya itu hanya dilihat bagaimana hubungan timbal balik antara perilaku Bambantri dengan respon masyarakat di luar sana. Salah satunya ada kelompok masyarakat yang demo, artinya ada orang yang merasa resah dengan tindakan mubahalah itu. Kemudian dari adanya demo, polisi kemudian memanggil Bambantri untuk diminta keterangan, diperiksa, karena ditakutkan kalau itu tidak ditanggapi ya malah semakin melebar, menular. Nah, saksi ahli ini juga sudah mengungkapkan seperti apa teori daripada ya dampak sosiologis yang tadi itu sudah diungkapkan. Nah, situasi ini ya lagi-lagi bahwa memang sang ahli sosiologi ini tetap konsisten dari awal sesuai dengan di BAP, dan inilah yang kemudian membuat Bambantri dan Sugi Nur makin terberatkan. Keterangan saksi ini betul-betul memberatkan Bambantri Mulyono dan Sugi Nur, sehingga memang sulit bagi mereka untuk kemudian selamat daripada jeratan hukum. Kemungkinan dia akan divonis hukuman ya, karena dari sekian kesaksian-kesaksian ya semuanya nampak itu memberatkan posisi daripada Sugi Nur ini. Kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai, ada kepastian hukum dan clear, dan mengakhiri polemik di mata publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.